Sebelum dilanjutkan, mungkin kita review sedikit. Jika kita punya N object, kemudian akan dipilih R object, maka kemudian banyak cara memilihnya adalah N kombinasi R, yang mana N kombinasi R itu tak lain adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Ini rumus yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan latihan malam ini full latihan ya. Em, Kita mulai dari latihan untuk soal yang pertama. Silakan dikerjakan dan dicari jawabannya. Soalnya ini ya. Dari 8 pemain bulu tangkis, 5 diantaranya putra, akan dibentuk tim pasangan ganda campuran. Maka ada berapa pasangan ganda campuran yang dapat dibentuk? Silakan dicari. Ingat kalau di ganda campuran itu satu orang putra, satu orang putri ya. Di sini tentu kita mengerjakannya sesuai apa ya? Gabungan ya antara kaidah pencacahan dengan em, rumus kombinasi yang sudah kita pelajari. Intinya kalau pasangan ganda campuran berarti yang kita akan pilih adalah satu orang putra dan satu orang putri. Satu putra dan satu putri. Nah, tinggal kalian mencari bagaimana atau berapa banyak cara memilih satu orang putra, kemudian bagaimana cara atau berapa banyak cara memilih satu orang putri. Silakan dilanjutkan. Oke, Kirana jawabannya benar ya. Bapak tunggu yang lain. Rizky juga jawabannya benar. Masih Bapak tunggu sekitar 1 menit sebelum kita bahas.
Jadi jawabannya 15 ya. Em, di sini sebenarnya kan sudah dijelaskan bahwa dari 8 pemain ini, 5 diantaranya putra. Otomatis berdasarkan informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang putri ada 3 orang. Kemudian akan dibentuk tim pasangan ganda campuran. Ganda campuran itu satu putra dan satu putri. Nah, untuk banyak cara memilih satu orang putra, ingat, di sini kita mau memilih satu dari 5 orang yang ada. Maka kemudian banyaknya cara memilihnya adalah sebanyak 5 kombinasi satu. Nah, mungkin Bapak akan sedikit tambahkan ya rumusnya, bahwa nanti kalau kalian punya n kombinasi satu, maka ini akan sama dengan n. Atau mungkin kalau kalian punya n kombinasi n kurang satu juga hasilnya akan sama dengan n. Ini biar kita nyarinya nggak terlalu lama. Balik lagi 5 kombinasi satu adalah 5. Oh ya, satu lagi mungkin ya bisa ditambahkan ya rumusnya ya. N kombinasi n itu sama dengan satu. Nah, balik lagi 5 kombinasi satu adalah 5. Kemudian putri, kita punya 3 orang yang bisa dipilih. Dari 3 orang mau diambil satu orang, maka kemudian banyak cara memilihnya adalah 3 kombinasi satu. 3 kombinasi satu sama dengan 3. Kemudian kita punya 5 tadi cara memilih putranya, sementara memilih putrinya ada 3. Karena ini kita pilih putra dan putri, ingat asosiasi kata dan itu adalah kali. Maka ini kemudian dikalikan. 5 dikali 3 diperoleh hasil sama dengan 15. Oke. Silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Laras, paham Laras penjelasannya? Paham, Pak. Ya. Gensa, bisa ya? Bisa, Pak. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kita naikkan sedikit level soalnya. Kalau ini kan murni apa ya? Masih belum terlalu ribet perhitungannya. Kita naikkan sedikit soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2011. Sorry. Soal OSK tahun 2011, sekelompok orang akan berjabat tangan. Setiap orang hanya dapat melakukan jabat tangan sekali. Tidak boleh melakukan jabat tangan dengan dirinya sendiri. Jika dalam sekelompok orang terdapat 190 jabat tangan, artinya kita nggak tahu ada berapa orang di dalam itu, tapi tiap orang saling berjabatan tangan, rupanya terjadi 990 kali jabatan tangan. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak orang dalam kelompok tersebut? Oke, silakan dicoba dulu.
Ingat, jabat tangan itu hanya terjadi di antara dua orang. Karena nggak bisa kan 3 orang sekaligus jabat tangan. Dan seseorang tidak mungkin berjabat tangan dengan dirinya sendiri. Yang diminta adalah temukan ada berapa orang di dalam ruangan tersebut, sehingga ketika semua orang bersalaman, terjadi sebanyak 190 kali jabat tangan. Dan ingat, 2 orang itu cuma boleh berjabat tangan sekali. Kak, Ya, nanti ini kalau misalnya apa N-nya belum tahu ya kalau ya, dimisalkan. ya, kita justru mau mencari N-nya itu. Barangkali sambil kalian mencari, Bapak bisa kasih sedikit ilustrasi ya. Jadi kalau seandainya, ini seandainya ya, kita ambil kasus kecil. Kalau andai ada 5 orang, katakanlah 5 orang tersebut adalah A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, dan E. Maka ketika mereka berjabat tangan, nah pasangan orang yang berjabat tangan itu kan cuma bisa antara A dengan B, kemudian A dengan C, lalu A dengan D, terus A dengan E, lanjut B dengan C, B dengan D, kemudian B dengan E, lalu C dengan D, lanjut C, E, dan terakhir D dengan E. Artinya hanya ada terjadi 10 kali jabat tangan. Ini kalau kita tuliskan satu persatu. Tetapi kalau kita pakai rumus kombinasi, berarti kan karena orangnya ada 5, maka kemudian di sini sebenarnya kasusnya adalah bagaimana caranya kita memilih 2 orang dari 5 orang yang ada. Karena 2 orang itu yang akan berjabat tangan. Makanya 5 kombinasi 2. 5 kombinasi 2 adalah 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Atau kita punya 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial adalah 3 faktorial kali 4 kali 5. Kemudian di bawahnya kita punya bagian penyebut, kita punya 3 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2. 3 faktorial per 3 faktorial bisa dicoret. 4 bagi 2 adalah 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah ini. Jadi total ini bisa kita cari dengan cara menuliskan satu persatu. Di sini kita peroleh ada 10 cara. Di sini dengan menggunakan rumus kombinasi juga, sorry, bukan apa ya. Dengan rumus kombinasi kita juga bisa menemukan bahwa dari 5 orang ini terjadi 10 kali jabat tangan. Nah sekarang balik lagi ke sini, ke soal kita. Masalahnya adalah kita nggak tahu ada berapa orang, dan itu yang ditanya di sini. Cuma keuntungannya adalah kita tahu bahwa terjadi 190 kali jabat tangan. Kalau di sini kan cuma 10 kali ya, kalau 5 orang. Maka secara logika akan eh, pasti lebih dari 5 orang di dalam ruangan ini. Nah, silakan dicari. Permisi Pak, duanya dari mana? Oh, duanya. Gini, kalau jabat tangan butuh berapa orang? Pasangan orang jabat tangan. 2. Nah, Oh, makanya. Nah. Dan jabat tangan itu kan bisa AB, AC, AD, dan AE. Bisa dipahami ya? ya Pak, makasih Pak. Yap. Oke, kalau 3 faktorial benar. Kalau 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. Ada pertanyaan tadi. Kalau N itu bagaimana? Jadi kalau kita punya 5 faktorial, maka 5 faktorial bisa kita ubah menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita hitung perkalian mundurnya ya. Atau kalau kita punya 4 faktorial itu bisa diubah menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bagaimana kalau N? N faktorial yang kita bisa ubah menjadi N kali, lihat, 5 ke 4, itu 5 kita kurangi 1 dapat 4, 4 dikurangi 1 dapat 3, artinya ini N kali N kurang 1, kemudian dikali N dikurang 2, dan seterusnya, hingga nanti terakhir kali 1. Karena ini kan, 5 kurang 1 adalah 4, 5 kurang 2 adalah 3, 5 kurang 3 adalah 2, 5 kurang 4 adalah 1.
Silakan dicari. Ini masih apa ya? Tingkatan soalnya masih kayak soal-soal ulangan di sekolah. Rizky hampir gitu. Hampir kali jawabannya. Coba uji lagi, Ci. Cocok enggak kalau kita kombinasikan dengan dua jawabannya 190? Ah ya benar. Sudah diralat ya. Rizky jawabannya udah benar. Yang lain masih Bapak tunggu 3 menit. Jadi sebenarnya kalau idenya kan kita mau cari N ya. Sehingga nanti kita punya N kombinasi 2 sama dengan 190. Kenapa N kombinasi 2? Karena dari N orang itu kita pilih 2 orang untuk berjabat tangan. Sehingga total jabat tangannya menjadi apa? Sehingga total jabat tangannya ada sebanyak 190. Artinya N kombinasi 2-nya sama dengan 190. Oke, masih ditunggu yang lain. Oh, udah ada yang coba jawab. Oke, Laras, benar juga jawabannya. Ditunggu Genza sama Kirana. Gimana? Genza bisa? Kirana? Belum ketemu, Pak. Belum ketemu ya? Oke, kita bahas aja ya. Jadi gini, kita mau cari nilai N. Sehingga N kombinasi 2 sama dengan 190. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi bahwa N faktorial adalah N kali N kurang 1 hingga N kurang 2 sampai terakhir kali 1. Nah, tapi sebelum itu, ingat bahwa N kombinasi R itu sama dengan
N faktorial per N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Di sini kan nilai R-nya sama dengan 2. Maka kita punya N kombinasi 2 sama dengan N faktorial per N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 190. Kemudian N faktorialnya kita ubah menjadi N dikali N dikurang 1, kemudian dikali N kurang 2 dan seterusnya. Nah, N kurang 2 dan seterusnya itu Bapak ubah menjadi N kurang 2 faktorial per N kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Mungkin bagi yang masih ragu apakah ini boleh, ya boleh-boleh aja. Karena kan sebenarnya kalau misalnya 5 faktorial, kita ubah menjadi 5 kali 5 kurang 1 adalah 4, kemudian 5 dikurang 2 adalah 3, tapi 3-nya Bapak ganti dengan 3 faktorial, maka ini nilainya tetap sama. Sama-sama 5 faktorial. Dengan demikian N faktorial bisa juga kita ubah menjadi N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 faktorial. Sama dengan per N kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 190. Tujuannya apa? Adalah agar ini kita bisa coret N kurang 2 faktorial per N kurang 2 faktorialnya. Kemudian kita punya N dikali N dikurang 1 per 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 sama dengan 190. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 2. Ruas kiri kalau kita kalikan dengan 2, kita punya N dikali N dikurang 1. Sama dengan 2 kali 190 adalah 380. Kemudian kita bakal punya N kuadrat dikurang N dikurang 380 sama dengan 0. Bentuk terakhir adalah bentuk dari fungsi kuadrat. Kemudian kita faktorkan fungsi kuadratnya menjadi N dikurang 20 dikali N ditambah 19 sama dengan 0. Dari sini kita punya dua buah kemungkinan nilai N, bisa jadi N sama dengan 20 atau N sama dengan negatif 19. Sekarang Bapak mau tanya, yang tadi jawab 20, Rizky sama Laras, kenapa nggak 19 jawabannya? Karena negatif, Pak. Kenapa nggak boleh negatif? Karena kan diambil jumlah nilai orang, jadi Iya kita benar. positif. Iya benar. Sekali lagi Bapak ulang, N-nya kan bisa 20 atau bisa min 19. Tetapi ingat, N tadi kan jumlah orang yang berjabat tangan. Nggak mungkin kan jumlah orang di dalam ruangan tersebut negatif 19 orang. Makanya yang diambil adalah nilai positif. Satu lagi sebenarnya ya syarat di kombinasi juga sebenarnya nilai N-nya harus bilangan positif atau bilangan asli. Begitu juga dengan R-nya nggak harus sih. N-nya harus bilangan asli. Nah, balik lagi maka di sini jawabannya adalah N sama dengan 20. Atau dengan kata lain ada 20 orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya sebelum Bapak lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Ada pertanyaan, Genza? Enggak, Pak. Oke. Kirana paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin ke soal nomor 8 nih. Oke. Soalnya begini. Dari 10 orang siswa yang terdiri dari 7 orang putra dan 7 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Artinya dari 7 putra dan 3 putri mau kita pilih 5 orang. Tetapi di sana ada syarat tambahan.
Kalimat berikutnya, jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri. Ingat, paling banyak 2 orang putri. Artinya, dari 5 orang yang dipilih tadi, boleh ada putrinya 2 orang, karena paling banyak ya. Boleh ada putrinya cuma 1 orang, bahkan boleh nggak ada 1 orang pun anggota putri. Nah, pertanyaannya adalah, maka ada berapa banyak kemungkinan tim yang dapat dibentuk? Oke, Bapak rasa soalnya cukup ini ya, cukup jelas ya. Silakan dipikirkan dulu, kira-kira bagaimana cara mencarinya dan berapa jawaban akhirnya. Tadi bisa nggak ada putih kan, Kak? Tadi. Ya, bisa. Karena paling banyak cuma 2. Sebenarnya dari bahasa soal sudah cukup jelas ya, bahwa mengerjakan soal ini tidak cukup dengan 1 2 kasus saja, karena ada ragam cara memilih, tergantung berapa orang putri yang kita pilih. Ingat, kita mau pilih tim yang anggotanya 5 orang. Karena paling banyak 2 orang putri, maka kita akan bagi dalam beberapa kasus. Kasus 1 adalah misalnya ini, jika kita pilih 3 putra, di sini Bapak bikin 3 PA, kemudian dipilih 2 putri dan 2 putri atau 2 Pi. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, bisa jadi putrinya cuma 1 orang. Karena mau dipilih 5 orang, berarti putranya 4 orang yang dipilih. Ini kasus kedua. Sementara itu kasus ketiga adalah kita tidak pilih 1 orang pun anggota putri. Murni dipilih dari yang putra. Karena putra di sini anggota timnya ada 5 orang, berarti kasus ketiga adalah jika kita pilih 5-5-nya adalah putra. Nah, kemudian silakan dicari dengan kaidah pencacahan, kira-kira untuk tiap kasusnya ada berapa banyak kemungkinan tim yang dapat dibentuk. Kemudian baru nanti kita diskusikan jawabannya. Silakan dicoba terlebih dahulu mandiri. Sejauh ini belum ada yang mengirimkan jawabannya. Beda dengan soal sebelumnya. Kak, Ya,
Ini kayak kasus yang pertemuan sebelumnya kan, Kak, yang ada kayak beberapa kasus. Ah ya benar-benar. Nanti baru di akhir diapain ya, Ge? Dijumlahkan ya, Ge? Kayaknya ya. Nah, oh, udah ada yang jawab ya. Oke, Laras, jawabannya sepertinya benar. Yang lain masih Bapak tunggu jawabannya. Oke, satu orang lagi menjawab. Ya, Rizky benar juga. Bapak tunggu sekitar 2 menit lagi sebelum kita coba bahas. Oke, Genza juga jawabannya benar sepertinya. Yuk, Kirana dicoba terus. Oke, barangkali kita bahas saja ya. Walaupun sebagian besar tadi sudah dapat jawabannya 231. Kembali lagi, kita ke kasus yang pertama, kita akan memilih 3 orang putra dan 2 orang putri. Maka kemudian banyak cara memilih putranya, ada sebanyak 7 kombinasi 3. Kita tulis 7 kombinasi 3. Artinya dari 7 orang putra mau dipilih 3 orang, sementara putrinya 3 kombinasi 2. Nah, untuk 7 kombinasi 3 tak lain adalah 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. 7 dikurang 3 adalah 4. Kemudian dikali 3 faktorial. Dan dikali dengan 3 kombinasi 2. Kalau kalian masih ingat tadi catatan sebelumnya, bahwa N kombinasi N kurang 1, yang ini, sama dengan N. Nah, di sini kita punya 3 kombinasi 2, N-nya 3, N kurang 1-nya 2, maka jawabannya adalah 3 untuk 3 kombinasi 2. Kemudian ini setelah dicari nanti tak lain adalah, bentar, 5 kali 6 kali 7, 35. Kemudian dikalikan dengan 3 atau kita dapat
Untuk kasus 1 ada sebanyak 105 kemungkinan tim yang dapat dibentuk. Sementara itu untuk kasus 2, kita mau pilih 4 orang putra dari 7 orang putra yang ada, berarti 7 kombinasi 4 dan dikali dengan 3 kombinasi 1. 7 kombinasi 4 tak lain adalah 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Sementara itu 3 kombinasi 1 adalah 3. Dan kalau kita lebih jeli lagi ya, ini sama dengan ini, kemudian dikali sama-sama dikalikan dengan 3. Sehingga hasil akhirnya untuk kasus kedua ya, itu sama dengan 105 kemungkinan tim yang dapat dibentuk. Sementara untuk kasus ketiga di mana tidak ada satu orang putri yang kita pilih, dengan kata lain 5 orangnya putra, maka banyak cara memilihnya adalah 7 kombinasi 5. 7 kombinasi 5 tak lain adalah 7 faktorial per 7 dikurang 5 adalah 2. 2 faktorial kali 5 faktorial. Atau sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial adalah 2, kemudian dikali 5 faktorial. Ini bisa dicoret ya. Tinggal 7 kali 6, 42. 42 dibagi 2 adalah 21. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Untuk kasus pertama tadi ada 105, kasus kedua ada 105, dan kasus ketiga ada 21. Dijumlahkan, diperoleh hasil akhirnya adalah sebanyak 231 kemungkinan tim yang dapat dibentuk. Oke, lebih kurang seperti itu. Silakan dipahami dulu. Boleh bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Kirana, gimana? Bisa paham? Bisa, Pak. Tadi belum selesai ngitung aja. Oh, belum selesai ngitung aja. Ininya udah benar semua ya? Iya, nice. Nanti mungkin lebih agak ini dikit ya Kirana ya. Dinaikkan lagi speednya. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita naikkan levelnya sedikit. Soal nomor 17. Berapa banyakkah bilangan yang terdiri dari 7 digit yang berbeda? Ingat, digitnya harus berbeda. Yang jika dilihat dari kiri ke kanan, maka digitnya selalu naik. Ada berapa banyak bilangan 7 digit tersebut? Contoh bilangan tersebut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 digitnya berbeda, kemudian urutannya naik dari kiri ke kanan. Atau bisa pilih 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga 7 digit. Angka-angkanya berbeda dan dalam urutan naik. Lalu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ini adalah contoh-contoh bilangan yang memenuhi. Ingat, digit 0 tidak diperbolehkan terletak pada digit pertama. Karena kalau diletakkan di digit pertama, kalau jumlah angkanya banyak angkanya ada 7, nanti nggak jadi bilangan 7 digit. Pertanyaannya Bapak ulang lagi, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 7 digit berbeda yang jika dilihat dari kiri ke kanan, maka digitnya selalu naik. Oke, silakan dicari dulu. Karena pelajarannya kombinasi, ingat-ingat lagi, coba kaitkan dengan apa yang dimau soal dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu materi kombinasi.
Gimana bisa? Ingat di sini yang ditanya ada berapa banyak bilangan yang terdiri dari 7 digit berbeda. Karena angka 0 nggak boleh dipilih, berarti kan di sini sebenarnya em, penyusun dari bilangan tersebut cuma terdiri dari angka 1, 2, 3 sampai atau sampai angka 9. Udah ada yang jawab ya? Bukan 216 ya. Coba dikirim caranya ke Bapak. Bapak mau cek. Bukan 216 ya. Udah ada satu orang lagi yang coba menjawab. Oke, nggak apa-apa. Diketik aja. Nggak usah nih. Just jawabannya diperbaiki ya. Yang penting sebenarnya kalian ketemu idenya. Karena ketika kita menuliskan bilangannya kan kita selalu tulis mulai dari angka yang paling rendah ke eh, angka yang paling tinggi nilainya. Sementara bilangan yang kita tulis adalah bilangan 3 digit. Gimana Genza? Bisa Genza? Belum, Pak. Kirana? Rizky udah ada ide Ki? Yang penting kombinasinya N-nya 9 Kak. Itu aja yang baru kepikir. Ya bagus. Karena ada 9 angka yang bisa dipilih ya. Ya. Oke, ada yang jawab 124. Bapak rasa masih belum benar juga. Oke, tadi benar kata Rizky. Sebenarnya kan yang bisa kita pilih itu ada 9 angka ya untuk ditulis. Karena angka 0 nggak boleh. Berarti kita bisa menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai 9. Nah, sekarang tinggal pilih 9 kombinasi berapa. Baca lagi soal. Kak, ini berarti hitungannya kayak yang kanan lebih tinggi pada yang kiri kan? Nilai Gimana? misalnya 1, 3, 5, berarti nilai kanannya sudah lebih tinggi pada nilai kiri kan? Ya, benar. Tetapi sebenarnya nggak usah kita ini sih kalau tulis satu persatu kan pasti lama ya kan. Tapi kalau mau tulis nggak apa-apa juga. Tapi kayaknya bakal
makan waktu yang cukup lama. Mungkin Bapak pakai kasus yang lebih rendah dulu ya. Misalkan kita mau membentuk bilangan 3 digit. 3 digit. Sementara angka yang diberikan cuma angka 1, 2, 3, 4. Maka kemudian kan dengan syarat kita ketika menuliskannya itu dalam urutan naik angkanya. Maka ini kemudian bisa kita tulis 1, 2, 3 atau 1, 2, 4 atau 2, 3, 4. Intinya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Oh ya, masih ada satu lagi ya. 1, 3, 4 bisa ya. Atau 2, 3, 4. Artinya ada total 4 bilangan. Itu kalau pakai cara tuliskan satu persatu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan rumus kombinasi, logikanya begini, mau angkanya 4 buah yang disediakan, tetap kan yang kita tulis itu bilangan 3 digit. Artinya langsung aja dibikin 4 kombinasi 3. Dari 4 mau dipilih 3 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya mungkin begini, apakah tidak bermasalah dengan urutannya? Maksudnya begini, 4 kombinasi 3, apakah nanti bilangan yang kita pilih itu udah pasti urutannya naik? Ya tinggal disusun. Maksud Bapak begini, inti dari 4 kombinasi 3 adalah dari 4 angka 1, 2, 3, atau 4, kita pilih 3 angka. Misalnya yang kita pilih adalah angka 2, angka 3 dengan angka 4, atau angka 2, 3, dan 1 lah. Terpilih angka 2, 3, dan 1 kan, kemudian kalau kita jadikan bilangan kan cuma ada satu bilangan, yaitu 123 yang memenuhi ya. Maksudnya dari kiri ke kanannya naik. Artinya di sini tugas kita cuma milih bilangannya, kemudian bilangannya otomatis nanti tersusun. Kalau dipilih 2, 3, 1 jadinya 123. Kalau dipilihnya misalnya 2, 3, dan 2, 4, dan 3 jadi bilangan 234 dan seterusnya. Nah, silakan. Ini Bapak udah buka sedikit. Dicari lagi jawabannya. Kira-kira berapa? Oh, udah ada 2 orang yang menjawab. Nah, ini dia baru muncul. Kirana benar jawabannya, Laras juga udah benar. Genza juga benar. Ditunggu satu orang lagi. Ayo, Ki, dicari Ki. Bapak kasih waktu paling lama 2 menit. Oke, Rizky juga udah benar jawabannya ya. Berarti jawabannya berapa? 36 ya? Karena sebenarnya kan yang kita bisa pilih itu kan eh, angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8, atau 9. Karena yang mau kita bentuk adalah bilangan 7 digit dengan angka-angkanya berbeda, maka kemudian banyak cara memilihnya adalah sebanyak 9 kombinasi 7. 9 kombinasi 7 adalah 9 faktorial per 2 faktorial kali 7 faktorial. Atau sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per
2 faktorial adalah 2, kemudian dikali 7 faktorial. 7 faktorial per 7 faktorial bisa kita coret. 9 dikali 8 adalah 72. 72 dibagi 2 adalah 36. Otomatis kalau kita udah beli 7 bilangannya, ya tinggal disusun dari paling rendah ke paling tinggi. Tetapi yang ditanya di soal ini ada berapa banyak bilangan yang memenuhi? Jawabannya adalah 36. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang sedikit lebih sulit. Kalau tadi bilangannya bilangan 7 digit, sekarang soal berikutnya adalah soal OSP, Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun 2010. Ini zaman Bapak ini ya, zaman Bapak ikut lomba dulu. Pertanyaannya adalah bilangan 6 digit, A, B, C, D, E, F. Di mana A lebih dari B, lebih dari C, tapi ingat C-nya boleh sama dengan D. Kemudian nilai D harus lebih dari E, dan E kurang dari lebih dari F. Ada berapa banyak? Jadi bilangan 6 digit ini maksudnya A bilangan pertamanya, A digit pertama, B digit kedua, sampai F digit ke-6. Contoh bilangannya misalnya kalian bisa bikin 7, 3, 8, sorry, 7, 5, 4, 4, 3, 1 misalnya. Nah, ini A-nya kan lebih dari B. B-nya lebih dari C. C-nya boleh lebih, boleh sama dengan D. Di sini Bapak ambil yang sama. Kemudian D-nya lebih dari E. E lebih dari F nilainya. Ada berapa banyak bilangan yang memenuhi? Silakan dicari. Misi Pak, 0 boleh. Gimana? Kalau angka 0 boleh Pak. Boleh, tapi jangan di bagian awal ya. Di F-nya boleh. No. Kak, Ya, ini bisa pakai kayak beberapa kasus atau enggak? iya Penasaran. benar-benar. Ada beberapa kasus mungkin. Karena kan ada kasus di mana misalnya C lebih dari D. Ada Oke. kasus di mana nilai C sama dengan nilai D. Kalau menurut Bapak sih 2 kasus sih. Dua kasus sih sebenarnya. C-nya bisa lebih dari D atau C-nya sama dengan D.
Kayaknya bukan 504 ya. Coba dicari lagi. Mungkin ada kekeliruan hitung atau gimana. Oke, Laras, jawabannya benar. Oke, belum dapat ya yang lainnya. Sebenarnya idenya Laras gimana, Laras? Kok bisa dapat tadi? Bisa diceritakan mungkin gimana idenya? Eh, saya bikin jadi dua kasus gitu. Terus Yang pertama yang C-nya tuh yang lebih dari D. lebih besar pada D, yang satu lagi C sama dengan D. Kalau C lebih dari D, dibikin kayak mana? Berapa Eh, kombinasi? 10 kombinasi 6. Ya benar ya, 10 kombinasi 6. Agak mirip dengan soal sebelumnya kan? Ya. Logika itunya ya. Nah, cuma kan kalau yang sebelumnya kan dari angka rendah ke angka tinggi, sekarang angka tinggi ke angka rendah. Bagus, Laras. Benar tadi kata Laras bahwa di sini sebenarnya idenya adalah membagi menjadi dua buah kasus. Kasus pertama
adalah ketika nilai dari A lebih dari nilai B lebih dari C, lebih dari D, lebih dari E, lebih dari F. Perbedaan dengan soal sebelumnya mungkin dari pilihan angkanya ya. Kalau di sini udah pasti si A itu merupakan angka yang terbesar. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir nilai A-nya sama dengan 0. Karena kalaupun ada angka 0, pasti 0-nya di nilai F. Sementara angka yang bisa kita pilih adalah 0, 1, 2, sampai 9. Ada 10 angka. Makanya di sini akan ada sebanyak 10 kombinasi 6 ya. 10 kombinasi 6 nanti kalau kalian cari dapat hasil akhirnya 210 ya. Sama dengan 210 kalau Bapak tidak salah hitung. Kemudian untuk kasus kedua adalah kasus di mana nilai A lebih dari nilai B, lebih dari nilai C, tetapi ingat nilai C-nya sama dengan nilai D. Nilai D lebih dari nilai E, lebih dari nilai F. Karena nilai C sama dengan nilai D, sebenarnya gini, kita nggak usah pilih si D-nya berapa, cukup pilih C, nilai D pasti ngikut nilai C. Dengan demikian, di sini sebenarnya kita cuma akan memilih 5 dari 10 angka yang ada. Yaitu akan memilih nilai untuk A, B, C, E, dan F. Karena si D udah ngikut C nilainya. Makanya kemudian ini 10 kombinasi 5 nanti dicari dapat hasilnya 252. Nah, karena hanya ada 2 kasus, maka jawaban dari soal ini banyak bilangan 6 digit yang memenuhi ada sebanyak 210 ditambah 252 atau sama dengan 462 bilangan. Ya, lebih kurang begitu. Apakah bisa dipahami, Rizky? Kak, Ya, itu yang 10C5, yang 5-nya yang mana aja diambil? Kalau misalnya dimisalkan. oh 5-nya itu ya. Ya. Kalau 10C6 udah tahu ya. Udah. Nah, sebenarnya begini. Intinya kita cuma mau memilih nilai apa? Memilih 5 angka, yaitu angka yang dijadikan nilai A, angka yang dijadikan nilai B, angka yang dijadikan nilai C, angka yang dijadikan nilai E, dan angka yang dijadikan nilai F. Nah, gimana dengan nilai D? Nilai D itu nggak usah kita cari. Kenapa? Karena berapapun nilai C, D pasti ngikut. Otomatis D itu nggak ada pilihan, pasti ngikut si C gitu. Makanya sebenarnya kita cukup pilih 5 buah angka. Katakanlah misalnya gini ya. 5 angka tersebut adalah nanti dipilih angkanya secara acak, misalnya 2, 7, 4, 3, 1. Maka kemudian bilangan yang kita tuliskan adalah dari yang paling tinggi ya, berarti 7, kemudian 4, kemudian 3 sebagai nilai C-nya. Nah, karena nilai D sama dengan nilai C, ya udah D-nya 3 juga. 2, 1. Artinya si D-nya ini nggak kita pilih lagi karena udah ngikut si C gitu. Makanya di sini cuma 10 kombinasi 5. Gimana penjelasannya Rizky? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kirana, paham? Pak. Genza, Paham, Pak. Adiatma, Daris Nugroho. Ini siapa panggilannya? Daris ya? Iya. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sepertinya masih bisa bahas beberapa soal lagi. Mungkin satu soal. Oke, ini kayaknya soal yang cukup menarik ya. Em, kita bahas, silakan dicari. Soalnya begini, ada berapa banyak bilangan 4 angka
dengan angka pertamanya 1. Jadi angka pertamanya wajib angka 1. Tetapi bilangan 4 angka tersebut tepat memiliki 2 angka yang sama. Jadi ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah angka pertama, ada 3 syarat sih. Pertama, dia harus bilangan 4 angka. Bapak tulis. Pertama, dia harus bilangan 4 angka. Terus syarat kedua adalah angka pertama haruslah angka 1. Kemudian syarat ketiga adalah ada 2 angka yang sama. Sebagai contoh, 1447 terpenuhi ketiga syaratnya. Pertama, dia bilangan 4 angka. Yang kedua, angka pertamanya adalah angka 1. Yang ketiga ada 2 angka yang sama, yaitu angka 4. Atau 1050, bilangan 4 digit. Angka pertamanya angka 1, ada 2 buah angka yang sama, yaitu 0 dan 0. Atau mungkin 1231. Di sini ini bilangan 4 angka terpenuhi. Angka pertamanya angka 1 juga terpenuhi dan ada 2 angka yang sama. Ingat ya, dia harus tepat 2 angka yang sama. Jadi nggak boleh 3 angka yang sama ataupun 4 angka yang sama. Ataupun mungkin kalian bikin seperti ini, 2211 ini, sorry, 1221 ini nggak boleh. Karena di sini kan nggak ada, nggak 2 angka yang sama ya. Ada 2 pasang malah. Artinya ada 4 buah angka yang nilainya terbagi menjadi 2 pasang angka yang sama. Pokoknya harus memenuhi kriteria yang ini. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak? Silakan dipikirkan dan dijawab. Bebas mau pakai cara kombinasi atau mau tulis satu-satu. Yang penting bisa dijawab soalnya. Bisa dipahami ya maksud soalnya? Oke, kita lihat udah ada yang coba menjawab. Bukan 120 ya. Coba dicari lagi.
sebenarnya apa ya? Kita bisa membaginya menjadi dua buah kasus besar. Kalau dilihat sekilas di sini kan bisa jadi angka yang sama tersebut adalah angka satu, ada dua buah angka satu, atau mungkin ada angka yang sama tetapi bukan angka satu. Nah, jadi kita mungkin bisa bagi kasus satu, yaitu kasus ada dua buah angka satu, atau mungkin kasus dua, yaitu ada dua angka sama, tetapi bukan angka satu. Nah, misalnya kalau dua angka tersebut adalah yang sama adalah angka satu, maka kan kita pakai kaidah pencacahan misalnya ya. Eh, ada 4 angka yang mau dipilih. Udah pas, yang sudah pasti kan digit pertamanya atau angka pertamanya harus sama dengan satu. Maka di sini nggak ada pilihan lain, harus angka satu. Nah, masalahnya kan di sini kan ada dua apa ya? Ada dua buah angka satu. Nah, tergantung kita mau meletakkan angka satu yang satunya lagi di mana. Mungkin di sebelah sini. Kalau di sini sama dengan angka satu, berarti ini cuma ada satu pilihan, wajib angka satu. Nah, sementara dua kotak sisanya, yang kotak sini dan sini, itu bisa kita isi angka apapun, tetapi jangan angka satu. Kenapa nggak boleh angka satu? Karena kalau kalian isi dengan angka satu, maka tidak terpenuhi lagi syarat tepat dua angka yang samanya. Makanya di sini kemudian boleh angka apapun selain angka satu. Berarti boleh angka 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Ada 9 pilihan angka. Nah, sementara untuk yang di sini, boleh angka apapun, asal jangan angka satu atau angka yang udah ditulis di kotak sebelumnya. Karena kan kalau misalnya sama ya dengan angka yang di kotak sebelumnya ya nggak terpenuhi lagi syarat di soal. Makanya ini angka apapun kecuali angka satu dan sebuah angka lain yang udah ditulis di kotak ketiga. Otomatis ada dua angka yang nggak boleh, dari 10 angka yang bisa dipilih berarti tinggal 8 pilihan angka yang boleh. Nah, tapi ingat, ini kan 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, tapi yang harus diingat adalah posisi angka satu itu kan nggak cuma di sini. Bisa jadi angka satunya di kotak sini atau di sini. Seperti yang ini ya. Angka satunya kan bisa selain di awal bisa di angka keempatnya. Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Kira-kira gimana cara mencari solusinya. Bapak kasih waktu berpikir sekitar 3 menit. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kak, Ya, nanti kalau yang kasus dua tuh kayak misalkan bilang kedua sama tiga tuh harus sama tapi tidak harus satu kan? iya benar. Harus sama tetapi jangan satu. Oh, satu lagi Kak. Ya, Berarti kalau misalnya di kotak keempat, kalau misalnya dicontohkan itu berarti ada 8 kemungkinan. oh yang iya ya benar.
Oh, udah ada 2 orang yang jawab ya. Ah, ini ada 1 orang benar. Rizky udah benar nih jawabannya. Laras juga barusan menjawab benar. Kirana coba diperbaiki lagi jawabannya. Rizky sama Laras sudah benar. Bapak tunggu sekitar 2 menit lagi sebelum dibahas. Daris gimana? Bisa? Bingung ya? Sedang mencoba, Pak. Oke. Kita lihat ada 1 orang. Nah, Genza udah benar. Kirana Bapak nggak tahu itu hitungannya kayak mana, tapi kayaknya ada kesalahan, ada miskonsepnya sedikit. Genza jawabannya udah benar. Atau kita bahas aja ya, karena waktu sudah mau habis juga. Kembali lagi ke sini nih, tadi kan 72. Tetapi ingat, angka 1 yang sama itu tidak cuma di angka pertama dan angka kedua. Artinya gini, kalau yang pola ini, kalau kita tuliskan ke sini, maka polanya ini adalah 1, 1, XY, ibaratnya kayak gitulah. Dengan X angka selain 1, dan Y angka selain 1 dan X. Nah, selain 1, 1 XY juga bisa 1, 1 X, 1 Y. Nah, formatnya bisa seperti ini. Ini ada 2 buah angka yang sama juga. Atau mungkin formatnya bisa jadi 1 X, Y, 1. Nah, cuma bisa ini ya. Karena ingat angka pertamanya harus angka 1. Nah, nanti kalian cari. Sebenarnya kan ini udah dicari ya. Ini tadi banyak kasusnya, banyak bilangannya ada 72. Ini juga kalau kita cari ya caranya sama aja. Dapat 72 juga. Kemudian ini juga tambah 72. Sehingga total untuk yang kasus pertama ada sebanyak 216 bilangan. Nah, untuk kasus kedua bagaimana? Di kasus kedua ada 2 buah angka yang sama, tetapi yang sama tersebut bukan angka 1. Maka kita bisa tuliskan seperti ini lebih kurang. Ada bilangan 4 digit, angka pertamanya wajib angka 1. Berarti di sini tidak ada pilihan lain selain angka 1. Nah, kemudian ada 2 buah angka yang sama, katakanlah angka X. Dan ada 1 angka lainnya yang berbeda, yang bukan 1 dan bukan X. Nah, otomatis si X ini, kita boleh pilih angka apapun kecuali angka 1. Boleh 0, boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Ada 9 pilihan. Makanya di sini dibikin 9. Nah, sementara untuk angka ketiga ini wajib sama dengan angka yang kedua. Makanya di sini cuma ada 1 pilihan. Karena dia ngikut ke angka sebelumnya. Nah, untuk si Y, itu kita pilih angka, apapun bebas, kecuali angka 1 dan angka yang dijadikan sebagai X. Otomatis, di antara 0 sampai 9 ada 10 angka, 2 angka yang nggak boleh
jadikan Y, ya tinggal 8 pilihan di sini. 1 kali 9 kali 1 kali 8 adalah 72. Tapi ingat, yang di sini itu baru dalam format 1 X, X, Y. Sementara kita bisa juga bikin dua angka yang sama itu diletaknya di angka kedua dengan angka keempat misalnya. Atau bisa juga di angka ketiga dengan angka keempat. Nah, kalau kita cari lagi nanti ini tadi sudah dicari yang bagian ini 72, kemudian ditambah 72 ditambah 72 sama dengan 216. Sehingga totalnya dari kasus 1 dan kasus 2 kita jumlahkan diperoleh hasil 432. Oke, lebih kurang seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Iya. Pak. Oke. Adit agak sedikit meleset ya di jawabannya, Adit. Gak apa-apa. Oke, sekarang Bapak minta untuk dokumentasi, silakan dihidupkan dulu kameranya. Genza, bisa dihidupkan, Laras. Iya. Oke, sudah dihidupkan kameranya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ya? Nah,